kampung Selokopan. Selokopan. Nah, zaman dulu pada tahunnya dulu Mbah Slokopong ini adalah salah satu dia penggawa kerajaan atau kadipaten ataupun salah satu Kasunanan Surakarta. Dari zaman dulu dia adalah seorang penggawa di sana. Dari zaman dulu dia melakukan salah satu pengembaraan atau melakukan salah satu lelaku yang akhirnya berakhir karena zaman dulu itu namanya lewat musik feeling ataupun ini ya wahyu ya Pak ya. Zaman dulu dikasih wahyu itu dia diwahyukan atau di mendapat feeling dia harus menetap di daerah sini, tepatnya di kampung Selokopan. Zaman sekarang yang zaman dulu itu masih terkenal bukan nama Selokopan zaman dulu. Awalnya kampung Selokopan itu bukan nama kampung Selokopan, tapi awalnya dia adalah namanya kampung Surorejo zaman dulu. Dan di sini masih dikatakan adalah kampung Surorejo zaman dulu. Dan akhirnya karena Mbah Slokopong sangat terkenal zaman dulu, dia adalah salah seorang yang mumpuni zaman dulu. Dia mempunyai ilmu kadidayan yang minggu. Makanya dia bisa menunjukkan, dia bisa menjinakkan, dia bisa mengadaptasikan semua. Di sini zaman dulu masih, kalau zaman dulu itu masih alat berantara ya Pak ya, berantara yang masih banyak kayak setan gendut, setan perikayangan zaman dulu. Dia akhirnya bisa menaklukkan itu dan menjadikan salah satu perkampungan di sini. Karena saking kampungnya dari Surorejo, akhirnya kampung di sini dengan identik dinamakan dengan zaman dulu tetap namanya Surorejo. Tapi seiring berjalannya waktu, akhirnya dinamakan yang identik tapi tidak kampung Surorejo tapi Selokopan. Kenapa kok bisa jadikan Selokopan? Karena dari Mbah Surorejo dia mempunyai nama, dia mempunyai anak yang namanya Selokopan. Selokopan adalah itu juga nama panggilan, bukan dari nama asli. Karena zaman dulu Mbah Selokopan mempunyai dua anak. Satu namanya Suro Aziz, yang dua namanya Suro Menggolo. Zaman dulu. Yaitu yang berada di sini adalah yang namanya Suro Aziz. Suro Aziz yang terkenal dengan namanya Selokopan. Akhirnya kampung sini lebih identik dipanggil dengan nama kampung Selokopan. Zaman dulu kampung Selokopan itu terkenal dari berbagai macam daerah. Karena di sini ada salah satu namanya padepokan atau perguruan yang sangat terkenal zaman dulu, bisa mendidik anak atau santri atau santrinya bisa menjadi salah satu pejuang-pejuang zaman dulu sebelum Indonesia merdeka pada tahun 1945. Dan di sini terlahir dari dusun Selokopan sendiri terlahir banyak pejuang zaman dulu. Yang zaman dulu menjadi relawan ataupun menjadi salah satu apa ya namanya kalau membela negara itu namanya apa yang membela menjadi pahlawan. Tapi zaman dulu itu belum terkenal dengan membela Indonesia. Karena zaman dulu masih terkenal dengan namanya Muslim. Jadi pada zaman itu Suro Aziz itu adalah salah satu seorang yang pemberani. Dia adalah salah satu seorang yang pemberani karena dia memiliki salah satu ilmu yang sangat innovatif. Zaman dulu di sini ada salah satu padepokan atau perguruan yang bisa melahirkan dan bisa menentukan berbagai macam banyak. Di sini kan lahir seorang pejuang zaman dulu yang pada akhirnya bisa menjadi Indonesia merdeka. Salah satu pejuang yang tersembunyi, salah satu pejuang yang tidak masuk di dokumen bahasa Indonesia. Gede bebek din gitu ya. Kalau kecil kan meri karena anak, tapi kalau gede bebek din gitu. Kita lanjut lagi urusan ke Simbah Surokoto yang berasal zaman dulu. Dia adalah seorang penggawa dari Keraton Surat Penggawa. Dan raja bukan, kalau penggawa itu kayak kalau presiden ya kayak menteri. Dan dia emang ditugaskan dan dia mencari jati diri, akhirnya sampai ke dusun Selokopan. Itu membuat salah satu kerajaan baru, membuat salah satu perkampungan baru, tepatnya di sini. Dan dia mendapatkan salah satu istri.
karena cuma istrinya satu. Kalau dua saya bilangnya sah dua istri gitu loh, karena cuma satu berarti dia mendapatkan satu istri dan namanya Nyai Sokopan. Tahu Pak nama asli Nyai Sokopan? Namanya zaman dulu dia lebih terkenal dengan Dewi Sekar Nawang Sari zaman dulu. Jadi Sekar Nawang Sari dia diambil dari salah satu dari Kabupaten Demak Bintoro zaman dulu. Dia ada abdi di sana yang sangat rajin, sangat cerdik, tapi cantiknya minta ampun Pak. Kalau sekarang masih hidup mungkin jadi rebutan. Pak Budi yang duluan untuk rebutan. Pak Budi ini kita. Betulnya. Dia mempunyai dua anak yang saya sebutkan tadi, karena saya jangan mengulang. Karena apa? Kalau saya ulang, nanti otomatis orang cuma pengulangan cerita. Dan YouTube nggak boleh untuk pengulangan cerita. Dan ulang sekali. Nanti kalau pengen lebih tahu, nanti cek di YouTube saya di Sisulo Gelap Cerita. Dan jangan lupa tetap like, subscribe, komen di channel saya di Sisulo Gelap Cerita. Share sebanyak-banyaknya agar orang tahu kalau di sini ada makam karma, ada makam yang salah satu diistimewakan zaman dulu oleh Allah, karena dia memiliki salah satu keistimewaan zaman dulu bisa melakukan jin setan perkayaan di alas Surokoko zaman dulu. Kenapa mau dinamakan alas Surokoko? Karena anak dari Mbah Surokoko itu dia sangat istimewa zaman dulu. Akhirnya di sini terkenal sebagai dusun Soko. Terus lanjut lagi. Tahun zaman dulu dia dari keraton Surakarta lari ke sini itu bukan tanpa misi Pak Budi, tapi dia mempunyai misi. Misinya apa? Dia menyebarkan kebajikan, dia menyebarkan kebaikan, dia mendidik cara bersosialisasi. Karena zaman dulu itu setiap wilayah, setiap daerah masih dalam wilayah kerajaan Pak kalau zaman dulu. Jadi di sini atas kekuasaan Demak, di sini atas kekuasaan Surakarta, di sini atas kekuasaan Mataram. Jadi di sini zaman dulu diperlebar kekuasaan dari Surakarta, akhirnya salah seorang penggawa kerajaan diamanahkan untuk di sini untuk memperlebar masa kejayaan zaman dulu Surakarta. Gitu. Nah, untuk melebar kejayaan di sini dibangunlah salah satu peradaban baru, dibikin salah satu perkampungan untuk menunjang kejayaan Surakarta pada zaman dulu. Gitu. Tanya. Kalau Surokoko sendiri, kalau sama yang di Krajak di Kelenteng Kuning. Nah, zaman dulu jadi Kelenteng Kuning dan dia mempunyai salah satu yang namanya pengawal. Yang mempunyai dua pengawal zaman kala itu saya pernah ceritakan di konten YouTube saya, nanti saya cek juga. Dan ini salah satu yang saya bilang anaknya dari pengawal zaman dulu. Jadi masih ada usut-usutnya, yaitu tetap dari Dewi Kelenteng Kuning. Gitu. Saya mau ngomong apa ya? Ngomong interaksi. Istilahnya cuma ya kan masih ada makam istilahnya sendiri gitu. Orang kamu belum tahu ya. Gimana sebenarnya? Luar makam yang sebelah sana. Itu kalau saya ya itu istilahnya pejuang. Tapi nggak tahu namanya siapa. Ada dia itu kamu itu masih kamu sisikan istilah yang bukan dengan berapa interaksi biar orang ada kayak tahu makam siapa aja. Jadi di sini adalah makam Mbah Surokoko yang zaman dulu tepatnya pada tahun 1784. Datang sini Pak, tapi sini masih tambulan Pak. Dan di sini masih dibuatnya dihuni oleh jin-jin Pak. Jadi dipakai jin itu zaman dulunya. Kalau sekarang dipakai oleh Pak Dadian kalau tamu kampung gitu. Bisa Pak Kades. Kalau satu RT dipakai Pak RT. Kalau di sini dipakai oleh kameramen, kalau di kamera mati semua jadi berhenti. Dan di sini zaman dulu banyak melahirkan salah satu pejuang Indonesia Pak. Jadi di sini bukan kampung main-main sebenarnya. Benar. Jadi dari depan saya tadi saya sudah dikasih interaksi dari
kasih salah satu sinyal dari dalam sini. Di sini nampak seperti cahaya biru yang turun naik, Pak. Tadi coba dijelaskan, Pak, cahaya turun naik sebelum saya masuk, sebelum saya bicara, itu apa, Pak? Menurut gimana? Ya itu memang kita masalah kayak gitu nggak ngerti. Oh, tahu, Pak, lo dibilangnya nggak ngerti. Kalau di kita gimana? Nah, kalau nggak tahu bikin tahu ya tempe loh. Siap. Di sini ada salah satu Pak Eri yang menjadi narasumber yang sedikit banyak tahu daripada saya, lebih tahu dan lebih ngerti Pak Eri sebenarnya. Kalau saya kan nggak boleh. Nah, tadi bagaimana sebenarnya harus keluar jadi Pak Eri yang dia cuma tertutup orangnya, dia bukan karakter orang yang banyak ngomong, yang banyak bicara, bukan. Sebenarnya kalau untuk kemampuan saya salut sama dia, lebih salut ke dia. Saya belum apa-apanya, cuman kalau dia lebih diem dan nggak banyak ngomong gitu. Untuk ngomong pun dia nggak terlalu nggak tahu menuju ke tempat yang dituju gitu. Berarti lebih banyak ngobrol. Tapi ini saya suka, batunya saya ambil di sebelah sana. Ini bukan batu asli dari sini, bukan. Tapi zaman dulu pernah ada orang yang mau menarik barang di sini, Pak. Banyak. Tapi nggak kuat, akhirnya ketinggalan. Saya nyatakan ini bukan barang asli dari sini, tapi ini barang. Ini adalah satu orang yang pengen tarik di sini tapi nggak kuat, jadi ketinggalan di sini. Ulang meneh. Tak beli meneh. Ulang beli meneh. Oke, kita lanjut. Terusan ke makam yang belum tahu siapa-siapanya, Pak. Ini masih menjadi misteri, masih menjadi pertanyaan. Itu makam siapa dan asal usulnya dari mana, dan dia mempunyai karomatik apa. Yang ditanya. Misalnya zaman dulu bahas ini pulang ini, yang ditanya. Yang ditanya. Masih ada pertanyaan lagi enggak, Pak? Tentang Mbah